mantan penasihat militer Kanselir Jerman Angela Merkel, yakni Jenderal Erich Wade, menentang pengiriman tank Leopard dan kendaraan tempur Marder ke Ukraina. Mengutip pernyataannya lewat radio Deutschlandfunk, Wade menyebut keputusan itu jika benar dilakukan tidak sensitif dan berbahaya. Lebih-lebih mengoperasikan tank tempur utama Leopard dan BMP Marder butuh kualifikasi tinggi dan pelatihan bertahun-tahun. Jika kita tak ingin perang dunia ketiga, lambat atau cepat tinggalkan cara militer. Mulailah berunding, kata Erich Wade. Jerman dilaporkan telah memasok pasukan Kiev dengan ribuan ranjau anti-tank dengan harapan memperlambat kemajuan militer Rusia di Ukraina. Sementara itu, situs analisis intelijen Southfront.org mengabarkan Jerman telah mengirimkan ribuan ranjau darat. Dalam laporan yang dirilis pada 17 Mei, Der Spiegel mengungkapkan Jerman telah mengirim 1.600 unit ranjau DM-12 PARM dan 3.000 ranjau anti-tank DM-31 ke Ukraina. Ranjau anti-tank model DM-12 buatan Jerman ini memiliki jenis khusus. Senjata pembunuh ini dipasang pada tripod kecil. Peralatan ini akan menembakkan roket bersirip berdaya jangkau efektif 2 hingga 40 meter. Ranjau jenis ini mampu menembus lapisan baja 600 mm. Ranjau canggih ini butuh waktu 5 menit untuk bisa menembakkan roketnya, bisa lewat pengoperasian manual atau kabel pemicu serat optik. Ranjau anti-tank DM-12 menurut situs Southfront.org memang telah terlihat di Ukraina. Bahkan militer Rusia dan sekutunya menyita beberapa unit dari lapangan pada 21 Mei. Beberapa foto ranjau DM-12 yang baru saja ditemukan muncul secara online. Sedangkan ranjau anti-tank DM-31 adalah salinan ranjau FFV-028 Swedia buatan Jerman. DM-31 adalah ranjau anti-tank yang lebih tradisional. Ranjau ini menggunakan mekanisme sensor magnetis supaya bisa meledak. Ledakannya bisa menghantam seluruh lebar kendaraan yang ditargetkan. Ketika ranjau dipicu, muatan pembersihan kecil meniup bahan apapun yang mungkin berada di atas ranjau. Diikuti sepersekian detik kemudian ledakan utamanya. Ledakan utama ranjau ini dapat menembus pelindung perut tank manapun yang ada saat ini. Namun jenis ranjau DM-31 belum terlihat di Ukraina. Jerman berubah dari penentang utama perang dan sikap menolak mempersenjatai rezim Kiev menjadi salah satu pendukung militer terbesarnya. Berlin telah memasok pasukan Kiev banyak senjata termasuk ribuan roket anti-tank dan rudal anti-pesawat sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Seperti pendukung Kiev lainnya, Jerman berharap dukungan militernya pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan operasi militer khusus Rusia. Perkembangan lain, AS telah memperluas postur keseluruhannya di Eropa dari sekitar 60.000 tentara sebelum eskalasi krisis Ukraina menjadi sekitar 100.000 tentara sekarang ini. Dari jumlah tersebut, ribuan tentara diduga telah digabungkan ke pasukan respon NATO yang diaktifkan untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO awal musim ini. AS akan mempertahankan 100.000 tentara di Eropa untuk masa mendatang kecuali ketegangan antara Rusia dan Swedia dan Finlandia atau sekutu NATO lainnya menjadi lebih besar. Sputnik News mengutip informasi CNN yang mewartakan keterangan sejumlah narasumber orang dalam Washington. Menurut laporan itu, jumlah pasukan yang ditempatkan di wilayah itu mungkin meningkatkan untuk waktu yang singkat jika NATO melakukan lebih banyak latihan militer. Langkah-langkah itu dibawa ke dalam diskusi setelah para pemimpin militer NATO bertemu di Brussels Kamis lalu. Pengumuman resminya diharapkan dilakukan pada KTT NATO Juni di Madrid, Spanyol. Para pemimpin NATO dan AS dilaporkan telah mengisyaratkan perubahan lebih permanen. Bulan lalu, Menhan AS Lloyd Austin memperingatkan para legislator AS konflik Ukraina akan mengubah jejak militer AS di Eropa.